Masih muda ya? Dulu saya dari pendidikan dasar dari Pusdikjas, Pusat Pendidikan Jasmani, yang pelatihnya semuanya dari Supratman sini, pendidikannya Cimahi untuk basic. Kalau mau ke komando ya dari situ. Alhamdulillah pendidikan saya memang pendidikan sangat keras, bukan wilayahnya untuk wilayah Bandung saja, Jawa Barat, tapi Indonesia. Pusdikjas, ya alhamdulillah bisa saya lalui. Kemudian kecabangan saya kecabangan kavaleri baret hitam. Jadi saya murni pasukan tempur, dan pas kebenaran juga saat pendidikan kecabangan saya putra daerah itu tidak ditempatkan di daerahnya kalau waktu masa-masa saya. 94 saya pendidikan, 95 saya lulus. Saya ditempatkan langsung di daerah konflik Aceh. Satu masanya DOM 95. Jadi alhamdulillah saya dibesarkan di daerah-daerah basis yang memang benar-benar konfliknya ingin memisahkan dari NKRI. Tapi alhamdulillah dengan adanya pimpinan-pemimpin bangsa ini yang memang tidak ada sejengkal tanah pun yang bisa lepas dari negara kesatuan Republik ini. Akhirnya Aceh masih berada di NKRI. Jadi untuk bicara tentang sosial, kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Tagana, memang bentuk sosial yang ibaratnya tidak ada bahasanya kita mengharapkan pamrih. Yang ada adalah bahwa kesediaan kita untuk mengorbankan diri kita baik waktu ataupun materi terhadap suatu kegiatan yang benar-benar kita sudah berada dalam lingkupnya Tagana yang memang mempunyai visi dan misi yang memang sosialnya yang ditinggikan. Kita bahasanya lillahi ta'ala. Walaupun suatu saat kita mendapatkan sesuatu yang memang di luar dari kegiatan sosial kita, entah itu bentuknya seleri ataupun ada bentuknya imbalan yang sifatnya memang tidak keluar dari visi misi, itu adalah bonus, Pak. Jadi kita harus menyadari dari sikap itunya dulu. Kalau kita sudah menyadari hal itu, makanya tidak akan ada bahasa, aduh, saya kok capek banget, kok seperti ini kegiatannya. Ini kembali lagi ke dasar. Makanya akan diadakannya diksar, arti diksar itu pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar yang dilakukan dengan visi misi yang akan dilakukan pada suatu kegiatan itu harus sesuai. Kalau kita di sini sebagai reaksi gerak cepat, arti kata kita harus belajar dulu ilmunya. Ilmu itu bagi dua, teori dan praktek. Nah, teorinya dulu dihantam dulu. Kegiatan sosial itu apa saja yang bisa menuju dalam kegiatan praktek nanti. Karena pada saat pelaksanaan teori dan di lapangan itu terkadang berbeda. Nah, teorinya seperti ini, di lapangan kok seperti ini. Makanya dua-duanya itu menjadikan penggabungan antara teori dan praktek. Itu akan mekanismenya, evaluasinya itu akan dapat setelah kegiatan itu dilaksanakan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan pada satu kegiatan itu harus benar-benar kita harus mumpuni ilmunya dulu. Jangan sampai salah kaprah tindakan yang terjadi di lapangan akibat kita ingin melaksanakan suatu kegiatan inginnya membantu masyarakat, malah terjadinya bentrokan dengan masyarakat. Karena kenapa? Karena tugas pokoknya tidak paham. Nah, ini yang harus dihindari. Makanya dalam pelaksanaan tugas itu harus benar-benar tahu dulu tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Dan peran kita sebagai tim rescue ini yang harus pahamnya dulu itu dulu. Kalau sudah kita memahami tugas pokok, aturan hukum apapun, ya itu tidak akan melanggar karena kita sudah sesuai dengan aturan. Apabila ada orang, ada oknum, ada sesuatu yang memang akan mensabotase kegiatan kita, kita tidak akan posisinya dalam posisi aman karena aturan kita yang mainkan. Jangan gara-gara kita kegiatan sosial, kok malah jadinya babak belur, tidak dapat apa-apa. Kita kemudian memang benar-benar mencari ladang pahala, tapi yang terjadi di lapangan malah berakibat berbenturan terhadap kita, malah jadinya terjadi masalah pun terhadap kita. Jadi itu tindakan pertama yang itu betul-betul ilmunya yang harus diterapkan. Tangani dulu sesuai dengan apa yang memang harus tahu, apa yang tugas pokok yang harus dilaksanakan pada saat di lapangan. Itu yang perlu diingat dulu. Kemudian solidaritas arti kata antara tim ini kita bicaranya kita Tagana, kita harus memahami antara individu satu dengan yang lainnya. Kalau kita memang bahasanya, kalau saya itu loyalitas dan jiwa korsana, tumbuhkan dulu loyalitas antara kita dulu, antar kawan nih. Loyalitas antar kawan itu terbentuk kenapa? Kesetiaan kita, tujuan kita untuk masuk organisasi ini apa?
Nah itu tujuannya dulu kita masuk dalam organisasi seperti Tagana ini, kita masuknya kegiatan sosial, tujuan kita itu dulu. Nah bentukan itu, ilmunya digali sampai habis, sampai kita bisa memang benar-benar ke lapangan. Itulah yang akan nanti dilaksanakan pada Diksar nanti. Karena disitulah akan teorinya akan diberikan, prakteknya akan diberikan. Mungkin ada semi-semi yang memang untuk menggali jiwa korsa. Jiwa korsa terbentuk itu kan kebersamaan. Yang bahasanya senasib penanggungan, satu sakit semua, senang satu senang semua. Jadi tidak ada bahasanya kita makan tulang, itu tidak boleh terjadi. Gitu. Kalau itu terbentuk, insya Allah antara bawahan dengan atasan itu akan terjadi sinkronisasi. Tugas yang diberikan pimpinan itu jelas, ke bawah juga jelas. Nah dari bawah ini benar-benar laksanakan perintah ini sesuai apa instruksi dari pimpinan. Yakin ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi itu saja yang perlu sifatnya sekilas, bahwa Diksar adalah tempatnya untuk memulai suatu kegiatan karena ilmunya di situ, Pak. Kalau mungkin Kodam mengadakan suatu kegiatan itu kan ada namanya bela negara, ya sebetulnya di situ bentuknya akan di situ, itu teorinya, prakteknya di situ. Kalau mungkin dari Tagana akan mengadakan di sendiri konsep yang benar, yaitu yang tadi Pak Jenderal bilang, namanya suatu kegiatan kalau dengan rencana dadakan itu tidak berhasil, Pak. Semua itu kegiatan harus ada konsepnya, pakai perencanaan. Yang pertama dilakukan selalu saya rumusnya hanya P4. P4 itu P-nya ada 4. Persiapan. Persiapannya dulu apa, kegiatan apa yang akan disiapkan? Itu persiapan. Kalau kita mau Diksar, oke, berarti personil, material, logistik. Itu betul-betul itu harus mateng itu. Berapa hari? Kegiatannya apa saja dipersiapkan. Rencanakan semuanya, lokasinya di mana ini. Itu teori praktek itu kegiatannya apa saja yang akan dilaksanakan nanti. Nah, terus pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu kegiatan dari persiapan, perencanaan. Nah, baru dilaksanakan kegiatan yang tadi mau dirangkum tadi itu. Udah kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan persiapan. Nah, baru yang terakhir pelaporan atau laporan. Kegiatan yang tadi kita sudah rangkaikan keseluruhannya itu ditutup dalam satu kegiatan, itu laporan. Laporan itu terdiri di dalamnya apa? Evaluasi. Hasilnya gimana nih kegiatan yang dilaksanakan ini? Sesuai enggak dengan visi misi, sesuai enggak dengan tujuan? Berapa persen yang dicapai dari kegiatan tersebut? Anggap aja 50%. Ya enggak masalah, itu evaluasi namanya. Untuk kegiatan berikutnya, laksanakan lagi berapa kekurangan 50% itu agar bisa mencapai 100%. Karena namanya kita berlatih itu bertahap, bertingkat, berlanjut. Itu tiganya. Ini kan 50% baru nih. Tapi kan Diksar itu kan tidak dilaksanakan satu kali. Pasti ada gelombang berikutnya, akhirnya menemui kesempurnaan menjadi 100%. Nah, jadi itu saja sekilas bahwa kegiatan sosial pasti kegiatan banyak mendukung. Intinya kegiatan yang mendukung kegiatan pemerintah, Pak. Itu insya Allah semuanya kegiatan bisa dilaksanakan pasti didukung juga oleh pemerintah. Apalagi ada dokumentasi. Kegiatan bisa cepat viral, ya dokumentasi. Pas kebetulan saya juga pernah di penerangan Kodam, ya semua kegiatan itu ada di situ. Mau kegiatan panglima, kunjungan pejabat, ya di situ. Kalau kegiatan di sini, kalau dokumentasi bisa dari media sosial. Kemudian kita ngedit yang pintar ngedit untuk bisa kayak bikin apa? Video-video itu, ya media sosial itu bisa digunakan bahwa kegiatan kita tuh ada. Dan Facebook itu kan sifatnya nasional, medsos itu sifatnya internasional. Bisa semua pun melihat sedunia. Dan kemudian kegiatan, kalau kita semakin banyak melaksanakan kegiatan dengan pembentukan realis yang benar, kalimat-kalimat yang benar, dan memang kegiatan itu nyata, baik itu nanti dari TV nasional pun ada, kemudian kita sendiri pun memang ada terlibat di dalamnya, itu nilai plus. Kita tidak usah lagi promosi, maaf cerita. Ibarat kita punya produk mobil BMW, Mercedes, atau mobil-mobil kayak Ferrari, itu kan tidak pernah pakai promo, Pak. Tapi orang udah tahu mau ambil ini, dia udah harus persiapan, harus punya duit banyak. Nah, kayak gitu. Jadi kalau suatu saat kita memang punya pamor, kita nggak usah promo, orang mencari. Kegiatan yang perlu dilakukan pokoknya itu perencanaan, P4 itu yang harus dilaksanakan. Tapi betul, tidak ada namanya sesuatu kegiatan tanpa direncanakan itu berhasil. Nah, jadi orang-orang yang penting, orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang punya jabatan itu harus memang benar-benar
Jangan asal membuat suatu struktur atau jangan asal-asal membuat suatu rencana. Hasil asal-asalan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau bahasa karmanya gini, Kak. Hari ini menanam, esok lusa kita menuai. Apa yang kita tanam hari ini, memetiknya tahun depan atau kapan kita akan laksanakan. Ibarat hidup itu menabung, berorganisasi itu seperti itu. Ya kalau sekarang kita terapkan sesuatu yang baik, hasilnya akan baik. Suatu yang benar juga, kalau kita melakukan kesalahan, tapi kita ngakui kesalahan dan kita lakukan suatu pembenaran, itu akan menjadi benar. Karena yang benar aja tidak akan bisa dikatakan benar kalau tidak ada yang koreksi. Begitu aja simpelnya. Jadi itu, makasih atas kesempatan. Mudah-mudahan hanya sekilas info bisa membangkitkan semangat intinya, dan yang paling utama bisa membesarkan namanya organisasi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.